Oke, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya mengenai manajemen persediaan. Manajemen persediaan, ya. Adalah keseimbangan antara nilai persediaan untuk memenuhi penjualan atau permintaan produksi yang dapat meminimalkan biaya persediaan. Jadi tipe-tipe persediaan itu ada 3. Ini tipe ya. Persediaan bahan baku, kemudian work in process, kemudian persediaan barang jadi. Persediaan bahan baku, ini persediaan barang dalam proses, kemudian persediaan barang jadi. Kenapa sih persediaan itu harus dimanajemen, harus dimanage? Ya, ini sangat penting. Karena dari persediaan saja, ini kan menyimpannya di gudang ya. Persediaan itu kan menyimpan di gudang. Kita tahu, ketika kita menyimpan persediaan terlalu lama, juga akan menimbulkan biaya. Menyimpan persediaan terlalu ketika di gudang itu tidak memiliki cukup persediaan, itu juga akan menimbulkan biaya. Makanya harus dilakukan manajemen persediaan. Contoh biayanya itu apa? Jadi contoh biaya persediaan ya. Biaya persediaan yang pasti itu adalah berkaitan dengan gudang, carrying cost ya, biaya penyimpanan persediaan. Ini pasti berkaitan dengan ini. Ada yang namanya biaya gudang, biaya pemeliharaan. Kemudian terkait dengan asuransi dan pajak. Kemudian ada apa lagi? Nah, yang paling sering itu ini biaya kerugian dari keusangan. Sudah tidak usang gitu ya, sudah ini. Kemudian bisa juga atau dari pencurian. Nah, yang terakhir ini adalah opportunity cost. Dari modal yang diinvestasikan pada persediaan. Ini juga harus dihitung. Kemudian ada yang namanya ini short edge cost, yaitu biaya yang timbul akibat tidak memiliki cukup persediaan di gudang. Tadi yang saya katakan tadi, ini dibagi menjadi restock. Jadi di manajemen detail banget biaya-biaya yang harus dihitung. Restocking cost, ini biaya untuk melakukan pemesanan dari pemasok. Kemudian ada safety reserve, tulisannya gimana? Reserve cost, atas hilangnya penjualan yang timbul akibat tidak tersedianya persediaan dalam gudang. Nah, apalagi dalam musim pandemi COVID ini ya, ini benar-benar sangat berpengaruh banget ini. Jadi pihak manajemen juga harus
pinter-pinternya memanage persediaan, karena mungkin banyak barang yang diretur atau tidak laku. Nah, harus harus tahu gimana cara mengelolanya. Lanjut. Nah, ini adalah teknik pengelolaan persediaan. Salah satunya adalah dengan menggunakan metode ABC. Teknik pengelolaan persediaan dengan metode ABC. Nah, metode ini diterapkan untuk mengendalikan barang yang bernilai tinggi dibandingkan dengan nilainya lebih rendah. Metode ABC membagi persediaan dalam 3 kategori, yaitu ini ya, A, B, C. Ini cost, ini persentase produknya. Untuk persediaan A, ini akan lebih sering dimonitor dan dijaga dengan lebih baik dibandingkan dengan persediaan B dan C, karena dia memiliki nilai yang tinggi dibandingkan yang lain, maka harus dijaga lebih ketat. Nah, ini masih berkaitan dengan persediaan juga, ada namanya EOQ model. Menentukan jumlah kuantitas persediaan. Jumlah kuantitas persediaan yang harus dipesan. Agar biaya persediaan menjadi seminimal mungkin. Jadi ini adalah jawaban dari tadi masalah-masalah sebelumnya tadi ya. Rumusnya ini Q sama Q akar 2T kali F dibagi dengan C. Nah, ini grafiknya. Biaya total ada EOQ, biaya penyimpanan, biaya pemesanan. Kalau ini adalah biaya total dibanding dengan kuantitas. Nah, ini adalah titik pemotongannya. Oke, berarti berapa jumlah yang harus dipesan agar biaya persediaannya menjadi seminimal mungkin. Nah, rumusnya ini bisa kalian baca sendiri nih, rumusnya dari sini. 2T ini ya. Nah, sekarang lanjut ke contoh soal. Stony Brook memiliki penjualan sebesar 890.000. Harga pokok penjualan sebesar ini HPP. Kemudian persediaan awal sebesar 36 dan saldo akhir persediaan perusahaan adalah ini. Hitunglah periode persediaan perusahaan. Ini yang ditanya adalah periode persediaan. Kalau untuk periode berarti kita nyari dulu perputaran persediaannya itu berapa. Sudah ketemu perputaran ini, kemudian ini tadi perputaran, kalau ini periode. Ini jamnya. Ini juga. Ini akar maksudnya. Gitu ya. Semoga bisa bantu untuk ini gampang kok contoh soalnya yang penting kalian banyak-banyak latihan aja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.